Hasil pertandingan Indonesia versus Myanmar. Kemenangan ini diperoleh timnas Indonesia U23 pada laga grup A SEA Games 2021 melawan Myanmar di Stadion Vietri Minggu tadi pekan. Kemenangan ini begitu penting karena memastikan tiket untuk timnas U23 lolos ke semifinal. Sejak babak pertama tidak ada tim yang malu-malu untuk bermain menyerang. Hasilnya adalah Indonesia sudah bisa unggul ketika laga baru berjalan 6 menit. Egy Maulana Fikri mencatatkan namanya di papan skor setelah bola memaksimalkan bola rebound. Pada menit ke-10, giliran Witan Sulaiman yang membawa Indonesia menjauh. Kali ini aksi Ricky Kambuaya sukses membuat bingung bek Myanmar dan dengan umpan tumit bola diberikan Kambuaya pada Witan yang dengan tenang menjaringkan bola ke gawang Myanmar. Hingga peluit panjang ditiupkan, skor 3-1 ini akhirnya bertahan hingga laga selesai. Sepanjang laga Indonesia cukup pontang-panting meladeni permainan agresif lawannya. Dengan kemenangan ini, Indonesia memastikan tiket ke semifinal. Namun belum ditentukan apakah mereka sebagai juara atau runner-up. Lantaran Vietnam baru akan memainkan laga terakhir mereka pada malam hari melawan Timor Leste. Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Burnley. Tottenham Hotspur meraih kemenangan krusial 1-0 atas Burnley pada laga pekan ke-37 Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, London Minggu tadi malam. Gol sematawayang Tottenham dicetak oleh Harry Kane lewat titik putih di penghujung babak pertama. Dengan kemenangan vital ini, Tottenham harus menjaga asa mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Tottenham berhasil menyalip Arsenal untuk naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan poin 68 poin dari 37 laga. Arsenal sendiri mengoleksi 66 poin dari 36 laga dan baru akan memainkan laga pekan ke-37 mereka melawan Newcastle United pada Selasa dini hari. Sementara itu, dengan kekalahan ini Burnley semakin terancam untuk terdegradasi. Hasil pertandingan West Ham United versus Manchester City. Tensi papan atas klasemen Liga Inggris kian memanas memasuki pekan-pekan krusial perburuan gelar juara. Kejutan tersaji di London Stadium saat West Ham United menahan imbang Manchester City dengan skor 2-2 pada pekan ke-37 Minggu tadi malam. The Hammers menyuguhkan kejutan lewat 2 gol lebih dahulu. Sepasang gol pembuka skuad asuhan David Moyes ini dibukukan oleh Jarrod Bowen di menit 24 dan menit 45. Upaya pantang menyerah dari skuad asuhan Pep Guardiola membuahkan hasil pada menit 45 menit kedua. Jack Grealish mencetak gol pada menit ke-49 dan own goal dari Vladimir Kova pada menit 69 membuat level permainan kembali imbang. Tambahan 1 poin ini memang belum menggoyahkan posisi Manchester City dari puncak klasemen. The Citizens pun mengemas 90 poin. Beralih ke Liga Spanyol, ada Atletico Madrid versus Sevilla. Duel sengit Atletico Madrid versus Sevilla tersaji di Wanda Metropolitano dalam pekan ke-37 La Liga Senin dini hari. Kedua tim bermain imbang 1-1. Duel ini menjadi menarik karena kedua tim adalah penghuni peringkat ketiga dan keempat klasemen La Liga 2021-2022. Poin menjadi penting guna mengamankan posisi. Kedudukan imbang ini bertahan sampai pertandingan usai. Atletico Madrid memiliki 68 poin hasil dari 37 pertandingan. Mereka sudah pasti ke Liga Champions musim depan nanti. Sementara itu, posisi Sevilla masih belum aman. Mereka memiliki 67 poin, sedangkan di bawahnya ada Real Betis yang berselisih 3 poin. Lalu di laga selanjutnya ada Getafe versus Barcelona. Barcelona hanya bisa bermain imbang ketika menyambangi markas Getafe dalam lanjutan La Liga yang dihelat pada Senin dini hari tadi. Getafe mengimbangi Barca dengan skor 0-0. Barca langsung tancap gas sejak menit pertama.
Sayangnya mereka tak mampu menembus rapatnya pertahanan Getafe yang bermain dengan garis pertahanan yang mendalam. Getafe pun tidak mau kalah. Getafe memang lebih agresif ketika menyerang dengan melepaskan 9 tembakan dengan 3 yang mengarah ke arah gawang. Tapi hingga wasit meniup peluit panjang, skor 0-0 tetap tak berubah. Tambahan 1 angka tak membuat Barca beranjak dari posisi kedua dengan 73 angka dari 37 laga. Sementara Getafe terpaku di peringkat 14 dengan 39 poin dari 37 pertandingan. Hasil pertandingan Cadiz versus Real Madrid. Tim lapis kedua Real Madrid harus puas berbagi angka dengan Cadiz setelah bermain imbang 1-1 di pekan ke-37 La Liga Senin dini hari. Di pertandingan ini yang dilangsungkan di Estadio Nuevo Mirandilla semalam, Madrid arahan Carlo Ancelotti menurunkan beberapa pemain cadangan seperti kiper André Luinin, bek Jesus Vallejo hingga penyerang Mariano Diaz. Madrid sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Diaz di menit kelima memanfaatkan assist dari Rodrigo. Namun tuan rumah menyamakannya jelang turun minum berkat andil Ruben Sobrino dan kesempatan mereka untuk berbalik unggul digagalkan oleh Lunin yang menyelamatkan penalti di babak kedua. Carlo Ancelotti pastikan Eden Hazard bertahan di Real Madrid. Semenjak bergabung dengan Madrid, nasib Hazard memang kurang beruntung. Sang playmaker kerap mengalami cedera sehingga ia minim kontribusi bagi El Real. Situasi ini dikabarkan membuat Madrid kehabisan kesabaran. Mereka digosipkan akan menendang Hazard dari skuad mereka di musim panas nanti. Namun Ancelotti baru-baru ini memastikan bahwa rumor itu tidaklah benar. Menurut Ancelotti, Hazard sangat berdeterminasi untuk bertahan di Real Madrid. Ia tidak mau dicap sebagai pemain gagal di Real Madrid, jadi ia ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya. Ancelotti sendiri menegaskan bahwa Hazard bakal dapat kesempatan untuk menunjukkan performanya, namun ia tidak menggaransikan sang pemain bisa jadi starter. Musim ini Hazard tergolong minim kontribusi bagi Real Madrid. Ia tampil sebanyak 22 kali bagi Los Blancos, namun ia hanya bisa membuat 1 gol dan 2 assist. Arsenal sepakati transfer Marquinhos. Arsenal sepakat untuk merekrut pemain sayap asal Brazil bernama Marquinhos di jendela transfer musim panas. The Gunners mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Sao Paulo mengenai pemain berusia 19 tahun itu selama seminggu terakhir dan kesepakatan kini telah tercapai. Meski begitu, masih ada detail yang perlu diselesaikan sebelum semuanya diresmikan. Tetapi besar peluang bagi Marquinhos untuk jadi rekrutan pertama dari Arsenal. Dilansir dari Goal.com diberitahu bahwa biaya untuk mendaratkan Marquinhos berada di kisaran 3 juta pound sterling atau sekitar 3,7 juta dolar. Arsenal memanfaatkan celah kontrak untuk mendapatkan sang penyerang dengan harga rendah. Sebagaimana Sao Paulo terpaksa harus menerima tawaran itu karena khawatir dia bisa pergi secara gratis. Sementara itu, kesepakatan yang bersifat pribadi diyakini tidak menjadi masalah. Marquinhos adalah penyerang muda berbakat yang beroperasi sebagai pemain sayap, tetapi dia juga bisa bermain secara sentral. Thomas Tuchel jelaskan alasan Timo Werner tidak tampil dan Ruben Loftus-Cheek hanya main sebentar. Manajer Chelsea yaitu Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa cedera membuat Timo Werner absen dalam kekalahan dari Liverpool di final Piala FA di Wembley Sabtu kemarin malam. Dan dia pun menjelaskan mengapa Ruben Loftus-Cheek hanya bermain sebentar di babak perpanjangan waktu. The Blues tanpa diperkuat Werner yang hanya duduk di bangku cadangan. Pertandingan di waktu normal dan babak perpanjangan waktu berakhir imbang 0-0 sehingga harus dilanjutkan dengan adu penalti, yang kemudian dimenangkan oleh Liverpool dengan skor 6-5. Sementara itu, Loftus-Cheek melakukan tugasnya yang singkat untuk timnya dari bangku cadangan. Ia hanya tampil sebanyak 14 menit. Sang gelandang masuk menggantikan Christian Pulisic di akhir babak pertama perpanjangan waktu.
dan tampaknya bermain sebagai penyerang tengah, namun kemudian dirinya digantikan oleh Ross Barkley tepat sebelum adu penalti. Tackle menjelaskan bahwa Ruben tidak memiliki sejarah yang bagus secara statistik untuk penalti. Alasan Kai Havertz menghilang di final FA Cup. Playmaker mereka yaitu Kai Havertz tidak nampak batang hidungnya di pertandingan tersebut. Sky Sport melaporkan bahwa ada alasan Kai Havertz absen di laga ini. Sang playmaker dilaporkan mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Havertz tidak bisa bertanding di laga ini karena mengalami cedera. Cedera itu dikabarkan didapatkan di sesi latihan terakhir Chelsea. Karena sepanjang pekan ini Havertz masih baik-baik saja. Bahkan saat jumpa pers sebelum laga, Tackle tidak menyebutkan bahwa sang playmaker mengalami cedera. Seusai laga, Tackle membeberkan alasan mengapa Havertz absen di laga ini. Ia menyebutkan bahwa sang pemain mengalami cedera hamstring sehingga harus absen. Tanpa Kai Havertz, Chelsea menahan kekalahan di final FA Cup 2021-2022 ini. Mereka tumbang di babak adu penalti setelah pada waktu normal pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.